Oke, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Mario Suryoaji yang dirumorkan 2024 bakal naik kelas Moto2 World Championship bersama Honda Team Asia. Oke, jadi banyak banget yang nge-spill atau notice di komentar bahwa Mario Suryoaji bakal naik Moto2 2024 bang, karena dibahas juga di senior saya Om Mateo yang di channel YouTube-nya bilang seperti itu, ada gosip sangat-sangat panas tentang pergerakan pembalap-pembalap Moto2 dan juga MotoGP. Ya intinya sih sebenarnya kalau kalian masih sadar atau masih ingat, beberapa bulan lalu saya juga sempat ketemu oleh Mario Suryoaji dan juga manajer Indonesianya Mario Suryoaji, yaitu Mas Kia, dan Mas Kia bercerita panjang lebar bagaimana step by step Mario Suryoaji di Moto3 2 tahun, kemudian naik Moto2, lanjut di Moto2. Oke, seperti ini deh kalau kalian lupa ataupun belum nonton kontennya. Dapat informasi dari tim-tim dari Jepangnya juga bahwa kita optimis insya Allah di tahun ketiga nanti Mario sudah masuk tembus ke Moto2. Kenapa demikian? Karena karir Mario dia di musim pertama kemarin 2022 itu stabil, bahkan bisa full 21 seri. Dan dari sinilah kami optimis tahun ketiga ini Mario pasti akan tembus ke Moto2. Insya Allah dengan stabilnya, dengan peningkatan terus dari sisi peningkatan performnya Mario, kita doakan Mario bisa tembus ke Moto2. Nah kami berharap di Moto2 ini bisa 2 tahun sampai 3 tahun target kita, sehingga target kita tahun kelima Mario di MotoGP ini dia bisa tembus MotoGP-nya seperti itu, di Grand Prix seperti itu. Jadi kita punya mimpi 2 tahun di Moto3, 3 tahun itu di Moto2, tahun keempatnya nanti itu sudah masuk ke MotoGP seperti itu. Nah ini optimisme kita karena kenapa? Ya, jadi cukup jelas ya bahwa memang ada program dari Mas Kia sendiri sebagai manajer lokal Mario Suryoaji dan berurusan dengan sponsor-sponsor untuk Mario Suryoaji bawa ke balapan Grand Prix, ya mungkin lebih tepatnya Moto3 ataupun naik Moto2 lanjut lagi ke MotoGP. Mas Kia tuh yang sibuk banget di Indonesia, sounding ke beberapa sponsor-sponsor Indonesia ataupun kementerian ataupun negara Indonesia untuk lebih memperhatikan seorang Mario Suryoaji yang memang memiliki potensi, tinggal dikit lagi untuk bisa menjadi pembalap MotoGP pertama dari Indonesia dengan segala yang dimiliki Mario Suryoaji. Oke, sebelum itu di tahun 2021 saya juga pernah bahas Mario Suryoaji tentang apakah lebih baik naik Moto2 di Junior GP ataupun ke Moto3 World Championship. Waktu itu saya condong banget untuk Mario Suryoaji lebih baik ke Moto2 Junior GP atau waktu itu FIM TV ya, karena ngelihat bobot tubuh Mario Suryoaji, saya nonton 2020-2021 itu Mario Suryoaji semakin besar di kelas FIM TV atau sekarang Junior GP, dan badannya semakin cepat banget pertumbuhannya dan kayaknya lebih ideal banget naik motor Moto2. Apalagi 2022 itu kan di Junior GP Moto2-nya udah menggunakan mesin dari Triumph 765cc 3 silinder. Jadi mesinnya tuh sama dengan Moto2 yang saat ini. Ya, jadi nanti adaptasi ke Moto2 World Championship itu bakal ya smooth juga lah, ibarat kata seperti itu. Persaingan di Eropa dulu ataupun di sirkuit-sirkuit Spanyol, Portugal, Italia, dan nanti ke Moto2 World Championship. Seperti pembalap-pembalap Moto2 yang juga melaksanakan step by step seperti itu, seperti Fermin, terus juga ada Alonso Lopez, ya kan? Itu salah satu contoh pembalap yang dari Junior GP Moto2 itu langsung ke Moto2 World Championship. Walaupun mereka pernah juga menginjakan kaki membalap di Moto3 World Championship. Nah, intinya seperti itu. Dari 2021 saya udah spill kalau saya sih sebenarnya lebih condong Mario itu ke Moto2 ya, karena ngelihat dari bobot tubuhnya. Karena kita juga harus tahu Moto3 itu kan beratnya cuma ya sekitar berat-berat motor Beat ya di Indonesia. Ya, dan powernya juga gede banget, 60 lebih horsepower, jadi ya setara hampir motor 600 cc. Otomatis power weight ratio setelah motor dan juga bobot pembalap itu kayaknya dengan bobot pembalap yang agak besar itu bakal keteteran juga ya. Tapi ya it's okay kalau memang settingannya mumpuni, part-part yang dipakai juga oke, pastinya nggak bakal keteteran banget. Tapi ternyata terakhir kita lihat di race Austria 2023 Mario Suryoaji seperti ini. Wow, ini benar-benar kayak jomplang. Apalagi rekan setimnya Tayo bisa nomor 1 ya kan. Jadi ya sebelumnya jadi sering kita bahas, kalau kalian tuh suka nongkrong di channel ini, teman-teman bre sekalian, itu bahwa Tayo dan Mario sebenarnya top speednya 2022 tuh tipis ya. Jadi misalnya
Mario di atas Tayo ataupun Tayo di atas Mario dan selisih 1 posisi 2 posisi aja. Nggak sejomplang seperti ini. Bahkan ya udah kita bahas juga Mario yang kecewa banget di race Austria 2023 dan dia bilang ya tidak memiliki kecepatan, tidak ada tenaga di motornya dan dia harus berbicara tentang masalah itu. Dan buat saya keren banget Mario harus vokal kepada tim di saat press release itu harus diungkapkan seperti itu aja. Jadi nggak perlu terlalu ya mungkin bagus attitude baik tapi maksudnya harus lebih sedikit terbuka lah berbahasa dengan mereka karena tinggal sedikit lagi kok balapan nggak banyak banget udah mau selesai gitu kan dan mudah-mudahan dikasih setup yang it's okay dan Mario bisa lebih oke karena agak aneh gitu kan setelah kemarin ya bukan summer break ya tapi lebih pada kayak libur itu yang jaraknya cukup jauh karena Kazakhstan nggak ngadain race itu biasanya Mario ketika race hujan itu kan kencang ya maksudnya di posisi teratas posisi 1 dan segala macam dan kualifikasi ketika race hujan tuh pasti berada di front row lah tapi kemarin itu nggak bisa bahkan harus dari Q1 dan Q1 pun nggak lolos Q2 itu salah satu indikator barometer buat saya pribadi itu ada sesuatu yang aneh jadi Mario tuh nggak seperti itu. Kemarin-kemarin nonton kita 2022 Mario bisa ngacir di praktis basah ataupun kualifikasi basah tapi ternyata 2023 ini nggak bisa sebegitunya buat saya. Kita sebagai penonton juga harus cari tahu juga kenapa kok bisa begitu padahal Mario-nya masih sama aja. Mario juga tidak habis cedera yang bisa membuat mungkin ya performanya turun dan segala macamnya jadi tidak seperti biasanya. Tapi ya gitulah saya nggak mau berpikiran negatif bahwa Oke. Menurut kalian seperti apa? Coba ditulis di kolom komentar. Kalau buat saya sih ya saya udah spill juga udah lama bahwa Mario bakal Moto2 kok. Intinya bakal Moto2. Cuma saya selalu bilang kita nggak tahu ke tim apa. Intinya seperti itu. Saya nggak tahu juga ke tim apa karena memang belum ada informasi yang valid resmi. Oke. Menurut kalian seperti apa? Atau mungkin kalian lebih tahu? Coba ditulis di kolom komentar. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa.